Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Saputra, kelas TD 3A. Di sini saya akan menjelaskan presentasi arsitektur komputer yang tentang memori utama. Oke, langsung saja. Memori utama atau memori. Memori utama merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpanannya bisa jutaan susunan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Data yang disimpan pada memori utama ini bersifat volatil. Artinya, data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber listrik. Apabila sumber listrik dimatikan, maka datanya akan hilang. Memori utama digunakan sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat I/O. Jenis memori utama. Memori bisa dikategorikan menjadi dua. Yang satu, memori internal adalah yang dapat diakses langsung oleh prosesor, yaitu register yang terdapat di dalam prosesor. Cache memory dan memori utama yang berada di luar prosesor. Yang kedua, memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti I/O, yaitu disket dan hard disk, optical disk, magic tape. Yang kemudian ROM, read only memory. ROM digunakan oleh komputer untuk menyimpan data utama selamanya. Artinya, data yang telah tersimpan di dalam ROM tidak akan terhapus apabila komputer dimatikan atau bersifat non-volatile. ROM diisi oleh pabrik pembuatannya berupa program-program pokok yang diperlukan sistem komputer, misal program bootstrap. Isi dari ROM tidak boleh hilang atau rusak karena bisa menyebabkan komputer tidak berfungsi. Sehingga untuk penjagaannya, ROM dirancang hanya bisa dibaca. Namun, pada kasus lain, memungkinkan untuk merubah isi ROM dengan cara memprogram kembali instruksi-instruksi di dalamnya. RAM, Random Access Memory. Pengertian RAM, Random Access Memory atau yang sering disingkat RAM, adalah perangkat keras di dalam sebuah komputer yang memiliki fungsi sebagai memori untuk tempat penyimpanan data yang bersifat sementara, termasuk berbagai instruksi program di dalamnya. Data yang tersimpan di RAM biasanya bisa hilang, terutama ketika komputer mati atau listrik yang menyuplai daya ke dalam komputer tersebut dicabut. Selain itu juga diisi data yang ada di RAM tidak pernah tergantung pada alat letak dibuat. RAM bisa diakses dengan tidak beraturan atau acak. Besaran RAM pada sebuah perangkat komputer selalu bergantung pada tingkat loading yang memiliki oleh komputer tersebut. Jadi, jika semakin cepat proses loading pada komputer di dalam melakukan proses penyimpanan data, membuka atau menjalankan program, maka RAM yang dimiliki pasti akan semakin besar. Jenis-jenis RAM. Di bawah ini adalah jenis-jenis RAM
yang biasanya di dalam sebuah komputer. Dinamik RAM. Yang pertama, DRAM. RAM berjenis ini merupakan penyimpanan yang memerlukan refresh ataupun penyegaran dari CPU yang digunakan secara berkala agar data yang ada di dalam RAM tersebut tidak hilang. Yang kedua, CD-RAM. CD-RAM merupakan singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory. RAM berjenis ini merupakan lanjutan dari DRAM. Namun, setelah mengalami sinkronisasi dari clock system, proses SDRAM lebih cepat dari dimiliki oleh DRAM. Kemudian DDRAM, Double Random Access Memory atau biasa dikenal dengan DDR, merupakan jenis RAM memiliki teknologi lanjutan dari SDRAM. Versi terbaru yang dimiliki DDR RAM yaitu DDR2 dan DDR3. Yang selanjutnya RDR RAM. RDR RAM yang memiliki kepanjangan dari Rambus Dynamic Access Memory, merupakan tipe RAM dengan kecepatan kerja yang lebih cepat. Juga memiliki kerja yang lebih cepat, yang biasanya juga lebih mahal dari SDRAM. Biasanya RDR RAM digunakan dalam komputer yang memiliki Pentium 4. Kemudian SRAM, Statistic Random Access Memory, atau yang lebih disingkat SRAM, merupakan sebuah RAM yang mampu menyimpan data tanpa harus melakukan proses penyegaran yang dilakukan CPU. RAM jenis ini memiliki proses kerja yang jauh lebih cepat dari DRAM dan SDRAM. Kemudian EDORAM. EDORAM memiliki kepanjangan dari Extended Data Out Random Access Memory, merupakan sebuah RAM yang biasa dipakai di dalam OS Pentium dan bisa melakukan proses penyimpanan atau pengambilan data dalam waktu bersamaan. Cache Memory. Cache Memory merupakan data sementara antara prosesor dengan main memory. Penempatan cache memory ditunjukkan untuk mengurangi gap antara kecepatan prosesor dengan kecepatan main memory. Gambar 1 di bawah ini menunjukkan posisi cache memory yang diletakkan antara prosesor CPU dengan main memory, sedangkan gambar 2 memperlihatkan sistem interkoneksi untuk cache memory. Kesimpulan: 1. Memori utama merupakan media penyimpanan dalam array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpannya bisa jutaan susunan setiap word. Setiap word susunan atau byte mempunyai alamat tersendiri. Data yang disimpan pada memori utama ini bersifat volatil, artinya data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Apabila listrik dimatikan, maka datanya akan hilang. Yang kedua, RAM, Random Access Memory. Random Access Memory adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi menyimpan data dan instruksi program yang akan
dan sudah dieksekusi oleh prosesor. Penyimpanan RAM bersifat sementara ini. Artinya setelah komputer dimatikan, RAM akan dikosongkan, lalu diisi baru yang diperlukan saat komputer dihidupkan dan dipergunakan. 3. ROM Read Only Memory bisa disebut juga sebagai spinware, merupakan jenis memori yang isinya akan hilang ketika tidak dapat aliran listrik, dan pada awalnya vendor komputer yang berisi program dan data. Di dalam sebuah PC, ROM biasa disebut sebagai BIOS atau Basic Input atau Output System, atau ROM atau BIOS instruksi di dalam BIOS. Ini yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.